Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya teman-teman, Singgaran Channel. Oke teman-teman, tidak seperti biasanya, ini saya malam hari teman-teman. Nah, di malam hari ini saya baru pulang kerja teman-teman. Tadi pas Isya saya baru pulang dari kerjaan. Saya kerja di Jakarta teman-teman, dan rumahnya di Tangerang teman-teman, Karang Tengah. Jadi saya pulang pergi Jakarta Tangerang setiap hari, dan kalau pulang itu lumayan teman-teman, di jalanan itu macet sekali, jadi sekitar bisa nyampe 1,5 jam, bahkan bisa nyampe 2 jam. Jadi saya pas pulang itu dari kerjaan itu jam 5, bisa nyampe ke sini tuh jam 7-an teman-teman, kadang-kadang setengah 7 gitu. Jadi saya kesini pas datang itu biasanya sudah menjelang Isya teman-teman. Oke teman-teman, sini saya lagi menyirami tanaman dan melihat-lihat tanaman saya di kebun samping rumah. Jadi ini adalah tanaman yang ada di kebun samping rumah teman-teman. Saya menanam tanaman yang mudah saya tanam di samping rumah dengan keterbatasan waktu dan memanfaatkan waktu yang ada teman-teman. Biasanya saya full seharian itu di kebun itu kalau libur teman-teman, bisa hari Sabtu atau Minggu kalau libur, baru saya bisa beraktivitas secara normal di kebun, seperti membersihkan atau menanam. Tapi kalau hari kerja begini ya paling pagi saya cuma menyiram-nyirami tanaman saya, dan sorenya ini keburunya tuh sedapatnya saya juga menyirami teman-teman. Oke teman-teman, inilah kondisi tanaman saya yang ada di kebun samping rumah. Walaupun tidak sebagus tukang kebun profesional, tapi ini lumayan buat saya teman-teman, sambil belajar dan sambil menyalurkan hobi. Di samping rumah saya menanam cabai, di sini ada tanggal cabai. Walaupun tanaman cabai ini teman-teman musim kemarau ini kok jadi keriting semua ya teman-teman, mungkin kurang perhatian dan perawatan, tapi buat saya nggak masalah teman-teman. Pertama saya bisa menyalurkan hobi, kedua saya bisa mengetahui penyakit-penyakit yang timbul di tanaman kita kalau kita kurang perawatan. Nah, contohnya tanaman cabai saya ini teman-teman, di musim kemarau jadi keriting seperti ini teman-teman, dan disitu membuat termotivasi saya untuk mengetahui apa saja penyebabnya dan cara menanggulanginya. Dan saya juga sering melihat-lihat konten kreator yang berpengalaman tentang perkebunan teman-teman. Ini ada tanaman cabai teman-teman, sini juga masih ada. Ini cabai yang udah tua banget teman-teman, dan cabai ini udah beberapa kali saya panen teman-teman. Hasilnya juga udah banyak banget, udah mencukupin keluarga. Setiap saya mau atau butuh cabai, saya tinggal ambil di kebun teman-teman. Jadi buat saya, walaupun hasilnya tidak banyak dan kondisi pohonnya cabai cukup saya, karena saya menyesuaikan dengan ya teman-teman. Walaupun tanamannya tidak sebagus orang-orang yang fokus terhadap kebun, tapi buat saya tidak masalah teman-teman. Yang penting saya bisa melihat hasilnya teman-teman, dan hasilnya seperti inilah teman-teman. Terkadang tanaman cabai saya tidak begitu bagus atau perfect. Nah, penyakit yang paling banyak yang menyerang tanaman cabai saya seperti ini, keriting daun teman-teman, atau pucuknya begini. Ini sebenarnya bisa ditanggulangi dan diobati, tapi saya ya kalau yang sudah seperti itu ya biar saja. Saya pasti nanam lagi tanpa berhenti. Udah ada yang gede, saya nanam lagi yang kecil teman-teman. Nanti ujung-ujungnya pasti ada yang bagus teman-teman. Sambil saya belajar dan mengetahui bagaimana cara merawatnya,
Ya begitulah teman-teman, berkebun di samping rumah tapi dengan keterbatasan waktu, dan niatnya juga bukan untuk kita gaya-gayaan menghasilkan tanaman cabai, tapi kalau memang benar-benar cabainya ada hasilnya, yaitu bonus buat kita teman-teman. Sekedar kita bisa mengkonsumsinya atau bisa menggunakannya untuk kebutuhan kita sendiri. Itulah tujuan saya teman-teman berkebun di samping rumah. Jadi saya tidak kecewa, biarin saja. Kalau memang cabenya seperti ini, keriting sepertinya lucu sekali, jadi kayak kembang bagus. Yang nanti saya nanam lagi yang baru, dan ada beberapa yang berbuah, itu alhamdulillah teman-teman. Tapi di sini juga ada yang bagus juga teman-teman, taman cabai rawitnya ada yang berbuah lebat seperti ini. Ini ada yang sudah matang teman-teman. Ini kan kita bisa lumayan untuk mengkonsumsinya teman-teman. Kita butuh cabai nggak usah beli, tinggal ambil di samping rumah. Di sini juga ada tanaman melon saya teman-teman nih. Alhamdulillah udah ada buahnya 1-2, ada 1 pohon teman-teman. Tapi kalau di kebun saya tuh favoritnya pasti kalau nanam jenis terong itu pasti sukses teman-teman, baik di tanah langsung ataupun menggunakan wadah-wadah seperti ini. Wadah yang saya gunakan itu bekas galon teman-teman. Pasti terongnya sangat subur, juga berbuahnya lebat, pohonnya gemuk-gemuk teman-teman. Walaupun saya merawat dan pemeliharannya itu secara sederhana teman-teman, tidak neko-neko, yang penting saya bisa menanam sesuatu yang saya mau teman-teman. Ini contoh tanaman terong saya nih teman-teman. Sini ada taman pepaya, ada serai, ada wortel teman-teman. Ya kita lihat sebelah sini lagi teman-teman. Sebelah sini juga ada lagi teman-teman, ada pohon tomat teman-teman yang masih berbunga. Kalau tomat saya terus terang aja teman-teman, saya tidak bisa membuat tanaman tomat ini. Bukan tidak bisa, mungkin saya kurang kali ya. Tomat saya paling berbuah 1-2 gitu aja, tidak lebat gitu, banyakkan rontok bunganya teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman, terkadang kalau saya nanam beberapa pohon masih ada juga yang bisa saya hasilkan atau saya ambil buahnya. Kalau cabai ya lumayan. Ini ada terong putih teman-teman, terong putih panjang lucu, pohonnya kecil tapi ada buahnya 2, lumayan teman-teman. Ini terong-terong teman-teman. Sebenarnya saya nanam di sini tuh banyak yang tidak saya kemakan teman-teman. Kadang-kadang saya bagikan ke tetangga. Sini ada pohon okra teman-teman, walaupun pohonnya kecil juga sudah berbuah teman-teman. Cabai teman-teman. Jadi menurut saya kalau untuk cabai, sayur-sayuran, kangkung apa itu saya tidak harus beli teman-teman, walaupun segini sudah cukup. Kita sebelah sini lagi teman-teman, kita tengok sebelah sini. Wah, ini ada terong bulat saya teman-teman, terong hijau bulat, tapi karena udah matang dia nggak saya ambil, jadinya matang di pohon. Ini ada tanaman bayam teman-teman. Tanaman bayam ini kemarin baru saya panen, dan ini yang keduanya yang masih kecil sekarang udah gede lagi teman-teman. Ini juga sudah siap, kalau saya mau ambil tinggal saya panen aja. Sini tanaman stroberi. Di sini saya menanam kangkung lagi teman-teman. Kangkung campur dengan kacang panjang. Di sini ada pohon pepaya teman-teman. Pepaya saya nih yang kemarin baru saya pupuk udah berbunga. Itu udah ada petilnya tuh teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lumayan teman-teman, mudah-mudahan suatu hari saya bisa makan pepaya hasil dari yang saya tanam sendiri. Sana ada pohon sayur-sayuran teman-teman, ada ini lobak, ada jagung, ada daun bawang. Kemarin di sini nanam bawang merah nih, belum tumbuh teman-teman. Nah teman-teman, sini ada tomat, ada kemangi juga tidak saya sempat
kepetik ini. Jadi kembang itu harus sering-sering kita petik biar daunnya muda terus teman-teman, ini sampai berbuah. Ini ada pohon seledri teman-teman, karena saya kemarin tuh pas hari libur saya nanam beberapa bibit lagi di sini teman-teman, sepanjang jalur ini nih. Nah, saya menanam bibit okra nih, sudah tumbuh banyak sekali. Mungkin nanti di sini akan penuh sama okra teman-teman. Dan di sini saya menanam buncis, saya coba tanam buncis lagi. Nanti ini pohon besar ini buat saya lanjaran, nanti semua akan naik ke situ. Kemarin juga wah, ikan lalenya gede-gede teman-teman. Ini sayur-sayuran, bibit-bibit sayuran, ada sawi, ada pakcoy. Di sini saya semainya teman-teman. Ini teman-teman, nanti mungkin untuk seminggu, nanti minggu depan kalau saya libur hari Minggu saya bisa pindah tanam nih. Teman-teman, itulah kebun saya di samping rumah, walaupun sederhana dan apa adanya, tanpa perawatan yang benar-benar maksimal atau gimana, karena saya keterbatasan dengan kegiatan pekerjaan. Namun saya tetap menjalankan hobi saya di samping rumah untuk memanfaatkan lahan sempit dan lahan kosong di samping rumah untuk berkebun kecil teman-teman. Tujuannya ya tidak muluk-muluk teman-teman, saya hanya untuk pertama menyalurkan hobi. Saya emang suka tanam-tanaman. Kedua ya kalau ada hasil, ada yang bisa saya ambil, ada yang berbuah atau berhasil, ya saya manfaatkan untuk keluarga sendiri. Kalaupun lebih, saya pasti bagi-bagi ke tetangga. Oke teman-teman, jadi itulah kebun kecil di samping rumah yang membuat saya bahagia dan menyenangkan saat melakukan proses demi proses, tahap demi tahap, dari menanam, merawat, bahkan sampai memanennya. Itulah kebun penglipur lara. Oke teman-teman, ada buah tomat matang teman-teman, kita biarin aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.